firman Tuhan. Mari Pastor, saya serahkan waktunya. Amin. Haleluya, shalom. Ya, shalom. Shalom, shalom. Merdeka. Mari sama-sama Merdeka. kita mau Merdeka. katakan merdeka 3 kali ya. Kita Merdeka. mau berdoa, melepaskan berkat bareng-bareng ya. Ayo, boleh yang Ya. belum on cam, kalau bisa on cam, ayo. Mari on cam. Kita serukan merdeka, merdeka, merdeka ya. 3 kali ya. Ready? 1, 2, 3. Merdeka. 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 Haleluya. Kemuliaan Haleluya. bagi Tuhan. Amin, saudara. Amen. Kita harus Amen. terus memberkati Merdeka. negara, kota di mana. Merdeka Ibu Erni ya. Jadi tetap berdoa karena Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Negara-negara yang secara spesifik disinggung oleh firman Tuhan itu adalah Indonesia. Yes. Ya, Amin. kita termaksud adalah orang-orang yang bangsa yang ditunggu kegerakannya oleh seluruh dunia. Yes. Amin, saudara-saudara, dan Amin. jangan pernah padamkan roh. Tetap semangat, tetap sukacita, karena Tuhan itu selalu bekerja ya. Waktu pembukaan saja, saya juga mengucapkan terima kasih buat pengurus sekali lagi dan Tuhan Yesus yang sudah memberikan semua kesempatan ini untuk menjadi Amin. pelantara isi hati Tuhan. Waktu konser doa ya, waktu 17-an itu hari Minggu malam, mendadak itu ya, diminta untuk refleksi. Tapi memang pas saya lagi ada di rumah gitu ya. Amin. Saya sedang menunggu tamu, dan tamunya datang. Dan pas selesai, pas saya bisa doa dan refleksi. Saya baru mendapatkan sesuatu lagi tentang Indonesia, bahwa di tengah kehancuran bumi, saudara-saudara, ya, kalau saudara baca kemarin itu Yesaya itu, ternyata ayat 15 dan mulai dari 14 sampai 17, itu segala kehancuran itu ditangguhkan karena apa? Tuhan itu melihat ada orang yang berseru, mempermuliakan namanya. Amin. Amin. Itu yang membuat saya tetap optimis dengan Indonesia, saudara. Mari terus berseru bagi Indonesia. Haleluya. Dan bukan kebetulan saya dan saudara itu lahir sebagai orang Indonesia. Karena ada maksud Tuhan. Atau lahir atau ditempatkan di Indonesia saat ini, pasti ada maksud Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, langsung saja kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa sejenak. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Buat pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami ada itu anugerah-Mu. Kami akan meresponi anugerah-Mu di awal pagi ini dengan mendengarkan isi hati-Mu. Dan berbahagialah orang yang bukan hanya mendengar, merenungkan, tapi melakukan kebenaran firman. Mampukan setiap kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan-Mu nyata. Ampuni segala dosa, pelanggaran, kutuk, kebodohan kami Tuhan. Sucikan, tahirkan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama yang percaya katakan amin. 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 Haleluya. Izinkan saya sharing screen. Kita akan melihat satu kebenaran firman dengan tema ya, important subject. Ya. Agak sedikit bergema ini. Ya, dengan bahasa Indonesianya itu adalah apa? Ya, pelajaran yang sangat penting. Ya, saudara-saudara, pelajaran yang sangat penting. Apa itu? Ini ternyata isi hati Tuhan pagi ini kembali mau mengingatkan. Ini bukan hal yang baru atau yang belum pernah saudara dengar. Tapi saya percaya kita semua sudah mendengarkan tentang hal ini. Mari sama-sama kita buka dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Ya, Amsal yang pertama ayat yang ke-7. Boleh sama-sama kita baca dimanapun saudara berada. Baca dengan suara yang keras, saudara. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Haleluya, saudara. Takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Pengetahuan itu adalah hikmat, wisdom, saudara. Kalau engkau mau mendapatkan semua itu, maka saya dan saudara harus mengawalinya dengan takut
akan Tuhan. Haleluya. Amin. Kata-kata Amin. ini sangat simpel, saudara, ya. Bahkan, oh ya, orang percaya, orang Kristen, hamba Tuhan, saya tahu kok Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tahu karena kita mungkin disuruh hafal. Dari sekolah minggu kami itu, bahkan sampai sekarang anak-anak sekolah minggu itu, PR-nya ayat, saudara-saudara ya. Tetapi, apakah makna ini kita mengerti, saudara? Kalau saya dan saudara mengerti, maka kita adalah orang yang apa? Orang yang memiliki lebih dari Salomo. Ya, karena Salomo itu nggak minta kekayaan. Dia minta apa, saudara? Minta hikmat. Hikmat, Dikasih istri berapa? hikmat. Cuma minta hikmat. Istrinya berapa, saudara? 1.000 Kekayaannya berapa? Iya. Benar, tidak saudara. ternilai. Benar, kekayaan. Bahkan Ratu Sheba ternyata, saya itu waktu saya ngecek-ngecek teman saya itu kan punya diamond factory di Europe ya, di Belanda. Saya datang ke Diamond Factory-nya dia. Tapi ngeri, sudah. Hati-hati gitu ya. Karena sedikit aja ternyata itu. 32 katanya. Saya pikir 32 apa? 32.000 harganya. 32.000 euro. Astaga naga dalam hati saya. Lebih baik saya, udahlah jangan berani-berani lihat-lihat. Nanti totalnya ya kan, cari gara-gara. Saya bilang gitu. Teman saya bilang, udah is okay. Yang mana kamu? Oh enggak. Saya bilang gitu. Terus saya iseng tanya sama dia. Haleluya. Berlian yang paling bagus itu dari mana? Terus dia bilang, kalau cutting, seni memoles, memotong, itu Eropa. Makanya ada namanya cutting Europe ya. Ditanya aja kalau kita beli berlian, cutting apa nih? Europe cutting. Oh, berarti penjual berliannya tahu. Kita mengerti ya, saudara-saudara ya. Tapi berlian yang paling baik, yang paling bagus itu namanya Black Diamond. Dan itu dari Afrika. Dan berlian-berlian yang bagus itu kebanyakan dari Afrika pusatnya. Dan saya waktu itu lihat Ratu Sheba ya, mempersembahkan ya, wah banyak sekali persembahan saudara-saudara untuk Salomo. Nah pagi ini kita mengerti, jangan ada yang berdoa Tuhan, I wanna be a millionaire, oh nah. Jangan begitu saudara. Ya dia bilang saya mau jadi orang kaya, benar-benar saya mau jadi orang kaya. Jangan saudara. Karena apa kekayaan itu, harta itu nggak kita bawa pati. Ya, paling banyak berapa banyak ditaruh di peti kita, saudara. Ya, ada seorang milioner dari Arab, anaknya kecelakaan, koma selama 20 tahun. Nggak hidup, nggak mati. Luar biasa, saudara. Sampai itu memang sengaja, ya. Karena kekayaannya, tetapi tidak bisa membeli hidup, saudara. Tapi Amsal 1 ayat 7, permulaan akan pengetahuan itu adalah takut akan Tuhan. Amin. Amin. Pagi ini saya yakin setelah kita mengerti, kita nggak minta lagi kekayaan. Yang kita minta adalah hati yang takut akan Tuhan. Hidup yang takut akan Tuhan. Apa itu saudara-saudara? Ayat ini merupakan fondasi utama dari seluruh kitab Amsal. Yang apa mengajarkan bahwa pengenalan akan Allah adalah titik awal dari segala kebijaksanaan hidup. Percuma kita hidup, tapi kalau apa saudara-saudara? Tidak punya kebijaksanaan. Tidak punya yang namanya wisdom. Tidak punya yang namanya hikmat, kepintaran. Ya, semua orang itu diciptakan pintar, saudara. Hanya keputusannya saja ya yang akan membawa setiap langkahnya. Saya dan saudara sedang belajar dalam hal ini, amin. Dan yang pertama, makna takut akan Tuhan, saya akan singgung sedikit. Sikap hidup tunduk. Kesadaran diri di hadapan Sang Pencipta membuat seseorang rindu melakukan kehendaknya, mentaati perintahnya, dan menjauhi kejahatannya. Siapa di sini yang rindu? Aduh, saya rindu menjauhkan kejahatan dari hidup saya. Siapa yang punya kerinduan itu pagi ini? Saya percaya jarang, saudara. Bahkan, ya, kecenderungan kita apa? Justru mendekati kejahatan. Hal-hal yang tidak tepat. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena apa? Nalar dosa. Karena kejatuhan manusia.
Tapi bukan untuk pity self ya, tapi untuk mengingatkan saya dan saudara saat ini. Apakah kerinduan kita, desire, keinginan kita melakukan kehendaknya, mentaati perintahnya dan menjauhi kejahatannya? Itu adalah sikap tunduk yang bermakna takut akan Tuhan, saudara. Yang berikutnya, sumber rujukan utama mengakui bahwa Tuhan adalah sumber kebenaran tertinggi. Saya nggak bisa pakai pikiran saya. Saya nggak bisa pakai Amin. mau-mau Amin. saya dalam kehidupan pribadi memutuskan dalam pelayanan. Nggak bisa, saudara. Karena ternyata bukan akal manusia yang jadi apa? Tolak ukur saya dan saudara. Kita bisa salah, saudara. Kadang-kadang saya dan saudara salah, nggak minta maaf pula. Benar? Karena merasa benar, saudara. Oke, Haleluya. banyak masalah. Karena memang kita manusia terbatas. Dan sumber rujukan utamanya, kenapa? Kita bukan hidup pakai standar dunia. Kalau kita takut sama Tuhan, bukan standar dunia. Oh, orang itu juga begitu, kenapa kita nggak boleh? Ya kan? Lah, lihat dulu orangnya siapa, saudara. Kenapa selalu kita mengambil standar yang apa justru rendah di hadapan Tuhan? Bukan kita ngambil standar, wah dia baca Alkitab sehari 3 kali. Berarti saya harus baca Alkitab sehari 10 kali. Ada yang begitu nggak, saudara? Bahkan saya lihat kecenderungannya, ke gereja nggak? Ayo udah kalau kamu nggak ke gereja, saya nggak ke gereja juga deh. Kalau dia nggak ada di situ, saya juga nggak ada di situ deh. Kalau duduk depan dong, duduk depan. Enggak, teman-teman saya duduknya di belakang. Nggak ada kemandirian, saudara-saudara. Makanya salah satu membuat bangsa Indonesia tertinggal, karena apa? Mau maju, lihat dulu kanan kiri. Yes. Sungkanan, saudara. Mau ngomong, mau ini, mau melakukan ini, sungkan Kalau melakukan yang benar, yang baik di hadapan Tuhan, sungkan, saudara. Mau pelayanan, sungkan apa? Tapi kalau diajak apa? Partner in crime, langsung nomor 1. Kalau diajak apa, saudara-saudara, melakukan hal-hal yang dipancing aja sedikit. Wah, udah langsung deh aslinya keluar, ya kan? Tapi kalau diajak untuk partner in Christ, susahnya minta ampun. Benar apa benar? Pagi ini, mari kita mengecek, saudara. Amin, sorry, tadi terputus sedikit ya, saudara-saudara. Sinyal saya up and Amin. down, tapi dalam beberapa detik akan sambung lagi biasanya. Amin. Dan itulah, kemudian yang berikutnya adalah, saudara-saudara, saya akan share screen kembali. Oke, sebentar ya. Sebentar. Sudah kembali ya, saudara-saudara ya. Dan yang berikutnya adalah ketakutan yang mengerikan, ya. Bukan karena ngeri atau gentar seperti orang-orang yang ketakutan ya, saudara-saudara ya. Sebentar. Ya, belum muncul. Sudah muncul apa belum ya, Pak? Belum. Belum ya. Oh, ini dia. Oke, siap. Bukan hanya ketakutan karena rasa trauma yang mengerikan ya, seperti Tuhan itu sesuatu yang jahat ya, saudara-saudara ya. Tetapi hormat karena kekudusan, kagum karena apa? Takjub kepada kekudusan dan keagungan Allah. Inilah yang Tuhan mau tentang makna ketakutan akan Tuhan. Haleluya. Karena kalau kita melakukan takut karena ketakutan karena rasa ngeri, kita akan melakukan sesuatu yang namanya pencitraan, saudara. Karena sungkan sama dia, tapi bukan didasarkan sesuatu hormat yang kudus ya, maka kita semua akan melakukan hal-hal yang justru haleluya, saudara-saudara. Dan oleh sebab Amin. itu pagi ini Haleluya. kita akan melihat, saudara-saudara ya, betapa kebaikan Tuhan. Mungkin saya oke, saya coba lagi sharing screen-nya. Dan hal-hal itulah yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam kehidupan kita semua, saudara-saudara. Di mana apa? Tuhan itu menjadi standar dalam setiap kehidupan kita. Yang berikutnya adalah makna takut akan Tuhan adalah yang kedua, permulaan pengetahuan dan hikmat. Pintar vs berhikmat. Ya, pintar itu adalah kecerdasan atau informasi akademis saja, saudara. Dia bisa semua mengerti, mengetahui. Pikirannya tuh sistematis gitu. Dalam melakukan mendengar segala sesuatu, dia bisa menyusun ya secara akademis pintar gitu. Dia bisa menyambungkan serangkaian
pelajaran itu. Sehingga seperti suatu yang berurutan baik, saudara. Itu kecerdasan secara akademis. Ada orang yang dari step 1 pindah ke step 3, mundur lagi ke step 2, balik lagi ke step 3, kerangka berpikirnya bolak-balik, bolak-balik. Ada yang oleh sebab itu kecerdasan secara akademis itu bisa dibangun dengan cara kita belajar. Belajar dari kesalahan. Sehingga kita dalam menyimpulkan sesuatu tidak kacau. Tapi kalau kita belajar, oh tahu titik awalnya ini. Titik awal yang saya harus lakukan adalah takut akan Tuhan. Apa sih definisi takut akan Tuhan? Mari cari di firman Tuhan. Cari lewat pengajaran. Jangan takut akan Tuhan, apa sih ya? Nggak tahu, nggak pernah buka firman. Malas dengar apa? Firman Tuhan. Kalau dengar firman Tuhan, banyak orang-orang yang gayung bersambut oleh iblis. Karena apa? Dalam hatinya motivasinya, firman males ah. Kemudian apa? Ada ini, gadget. Waktu firman Tuhan, dia main gadget, saudara. Banyak sekali yang saya lihat seperti itu. Waktu firman Tuhan, dia ngobrol, saudara. Itu adalah orang-orang yang secara sistematis tidak tahu bagaimana harus melakukan sesuatu. Ya, tidak cerdas secara akademis karena apa? Tidak mau belajar, saudara. Karena firman Tuhan Amin. bilang kalau ditinjau dari umur, harusnya saya dan saudara udah jadi pengajar, saudara. Amin. Dan itu Amin. diharapkan saya dan saudara cerdas secara akademis. Karena kita setiap pagi dengerin Zoom. Gabung di MDHI ada pengajaran. Amin. Jadi jangan bilang, oh yang cerdas dia aja. Enggak, saudara. Semua itu harus ada effort dari kita masing-masing. Yang berikutnya, ya, kecerdasan akademis belum tentu membuat seorang berhikmat, saudara. Berapa banyak kita lihat orang pintar di Indonesia? Berapa banyak dokter profesor, karburator bocor, ya, banyak sekali gelarnya. Tapi apakah itu menjamin kepemimpinan, menjamin leadership, menjamin cara hidupnya benar di hadapan Tuhan? Ternyata perlu dikombin. Pintar dan berhikmat karena hikmat datang dari Tuhan, menuntun manusia, memakai pengetahuan untuk membedakan yang benar dan salah secara tepat. Haleluya. Jadi jangan pernah eh, ngomong begini, saya mah nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, saya nggak perlu gelar-gelar. Kalau orang yang mengerti, Anda mengeluarkan statement itu, Anda ketahuan bodohnya apa pintarnya, saudara. Haleluya. Biasanya orang yang ngomong, nggak usah lah sekolah-sekolah, nggak usah lah gelar-gelar, itu orang yang nggak sekolah pasti. Percayalah. Karena kalau orang yang udah sekolah, dia nggak akan ngomong begitu. Seperti saya dan saudara lulus SD ke SMP. Pernah nggak ngomong, nggak usah lah ujian-ujian, ngapain itu ujian? Saya nggak perlu kok lulus SD. Karena mungkin dia nggak mengalami. Tapi kalau saya dan saudara yang sekolah dari SD, SMP, TK, SD, SMP, pasti akan ada keinginan untuk lulus, amin. Untuk ke Amin. jenjang Amin. SMP. Habis Yes. SMP ada jenjang SMA. Jadi jangan suka ngomong dengan statement yang salah, saudara ya. Jangan ngomong dari sisi pandang kita berpikir. Tapi mari kita berpikir mengucapkan statement dari sisi pandang yang luas. Amin, puji Tuhan. Sehingga kita tidak membenarkan kesalahan kita. Tidak memelihara kebodohan kita. Tapi mari kita upgrade diri kita. Amin. Nah, ternyata hikmat, pintar, dan berhikmat harus dikombin. Makanya saudara sudah selesai sekolah, mungkin saat ini SMA, kita diberikan pengajaran lewat firman Tuhan, lewat gereja, ya, untuk kita pintar dan berhikmat. Dan ternyata permulaan pengetahuan dan hikmat setelah takut akan Tuhan adalah fondasi, saudara. Pengetahuan sejati tidak bisa dimulai dengan benar jika seseorang mengabaikan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah suatu yang dasar, saudara ya, yang sangat Amin. Amin. mendasar. Oleh sebab itu saya dan saudara harus mengerti bahwa untuk memahami realitas hidup, kita harus punya yang namanya kecerdasan secara akademis ya, kemudian emosional, kemudian spiritual. Jadi ada intelligent IQ, EQ, ya, SQ. Intelijen ya, secara intelijen, secara emosional, secara spiritual dan sekarang ada lagi ya, secara resisten. Saudara, ya. Resisten adalah dia udah pintar secara pikiran,
dia sudah mendalami firman Tuhan, ada pintar dan berhikmat, kemudian dia punya sosial yang bagus, emosional, nggak gampang marah, nggak gampang tersinggung, nggak gampang maju mundur. Itu ternyata kecerdasan secara spiritual, emosional, saudara ya. Jadi kita harus membangun diri kita saat ini, saudara. Karena Tuhan menciptakan kita itu baik dan luar biasa. Dan kemudian yang terakhir ditemukan, resiliensi. Ketahanan, bisa tahan nggak dia? Makanya orang yang suka, mohon maaf, saya orangnya terbuka. Orang yang suka pindah-pindah gereja, orang yang tidak mau tertanam, tidak mau digembalakan, dia tidak akan punya namanya resiliensi. Dia tidak tahan mentalnya. Karena dengan pengembalaan engkau ditanam dan berakar, saudara. Senang atau Amin, tidak amin. senang, haleluya. Yes, Suka apa nggak yes. suka atas pemimpin, engkau harus digembalakan. Karena kita punya gembala agung. Amin. Dan itu Amin. akan membentuk ketahanan kita akan pengajaran firman. Jadi saudara-saudara jangan sampai di hadapan Tuhan malaikat tidak mencatat nama kita di kitab kehidupan. Karena apa? Ada satu hal, titik dalam hidup kita yang apa? Kita tidak mau digembalakan. Kita tidak mau diajarkan. Kami itu pengembalaan hamba Tuhan lewat organisasi. Amin. Lewat apa? Mungkin GPDI, Betel, GKI, apalah itu, saudara. Engkau harus masuk di situ. Mohon maaf, saya akan bicara dengan tegas hal ini. Resiliensi itu membuat kita tahan ditegur, tahan dididik. Amin. Sehingga Amin, amin. menghasilkan bibit-bibit yang baik. Percuma engkau pelayanan sana sini, tapi kalau engkau tidak tertanam, saudara. Amin. Haleluya. Dan berikutnya kita lanjut. Orang bodoh menghina hikmat. Nah, sekarang banyak orang seperti berhikmat, tapi padahal bodoh dalam mengambil keputusan. Sama seperti saya bilang, sibuk segala macam, banyak kesibukan. Hanya untuk melelahkan diri sendiri, saudara. Haleluya. Tapi visi dan misi kita, apakah itu berasal dari Tuhan? Puji Tuhan. Karena yang namanya pelayanan itu akan tetap Amin, dibela amin. Tuhan. Banyak orang yang ngomong sama saya, oh gini saya mau menopang pelayanannya, begini, begitu. Bagus, saudara. Ya, bagus, saudara. Tetapi, saudara-saudara, apakah yang kita lakukan sudah sesuai dengan dasar-dasar yang firman taruh? Amin. Itu yang terpenting. Karena pelayanan akan dibela Tuhan. Tetapi pribadi yang melayani itu justru yang tidak dibela Tuhan. Jangan sampai kita mencoba untuk membela Tuhan. Tuhan itu perlu dibela nggak, saudara? Dengan pelayanan kita, dengan keaktifan kita. Tuhan perlu Tidak. dibela nggak? Tidak, Bu. Apakah kita bisa membela Tuhan? Tidak bisa, Bu. Nah, justru itu. Tuhan yang membela kita, Bu. Amin. Back to the Bible. Amin, Haleluya. amin. Karena Yes. ternyata poin ketiga, orang bodoh menghina hikmat. Hikmat yang sudah apa? Bagaimana kita menghina hikmat? Dengan apa? Amin. Tidak melakukan kebenaran. Kembali lagi ke poin 1, saudara. Kehancuran, yaitu apa? Menghina didikan Tuhan sama dengan menolak jalan keselamatan dan hidup dalam kebodohan moral serta rohani. Biasanya orang-orang ini arogan, merasa benar terus, saudara. Oh, saya benar kok. Gitu. Tetapi orang yang berhikmat akan selalu memeriksa, apakah saya benar di hadapan Tuhan? Apa yang salah ya? Oleh sebab itu saya pribadi butuh tim, pengurus. Dan kebetulan pengurus saya itu orang-orang di atas saya semua. Saya selalu tanya sama Amin, mereka. amin. Haleluya. Supaya apa? Keputusan yang saya lakukan ke depannya, mengapa sampai detik ini saya kuat? Karena ada tim yang menopang. Saya nggak, saya pendeta, saya gembala, tak jalan aja. Pokoknya apa yang saya bilang, kalian harus dengar. Enggak, saudara. Kadang-kadang sebelum keputusan itu dilemparkan ke jemaat, itu kita udah godok 3-4 bulan, saudara. Kita sesuaikan. Amin, amin. Yang namanya pengajaran, merubah cara pandang orang, kebiasaan orang, tidak mudah. Makanya banyak masalah-masalah gitu ya. Tapi kita mulai mengadjust. Karena apa? Ternyata sikap arogan itu, orang bodoh dalam konteks ini, mereka yang mengandalkan diri sendiri, merasa paling tahu, serta menolak didikan atau teguran. Nggak jarang orang yang pintar ngomong firman. Ya gampang, firman tinggal dihafalin dari kecil udah Kristen. Ya apalah Alkitab. Haleluya. Pasti hafal, Amin, saudara. amin. Tetapi dikatakan berhikmat apabila tindakannya sesuai dengan apa yang ia terima. Amin.
Amin. Makanya kita berdoa buat Indonesia, negara ketuhanan. Tetapi nomor satu, saudara. Nomor satu apa? Korupsi. Korupsinya dapat juara, saudara. Luar biasa. Kemudian Haleluya. apa? Kemudian apa? Scrolling gadget, saudara. Nomor satu negara setelah dites di penelitian yang membuka medsos nomor satu. Makanya isinya tuh cuma gini, orang yang bukan medsos itu, saudara, secara psikologi, mengapa anak saya itu ada timernya. Saya bisa buka timer di handphone mereka cuma 2 jam paling lama, kecuali 3 jam belajar musik, lihat YouTube, lihat Google. Lebih dari itu, mereka akan Amin, mendapatkan amin. sanksi, saudara. Benar. Saya mengasihi mereka, saya kasih semua fasilitas. Tapi kalau mereka tidak melakukannya dengan tepat, mereka akan mendapat konsekuensi. Ya. Dan ternyata scrolling gadget lebih dari 1 jam, ya, apalagi yang short itu, yang 30 detik di bawah 1 menit, itu akan melepaskan hormon endorfin di dalam otak kita. Makanya kalau orang scrolling gadget yang short content, dia nggak cukup 2 jam. Karena apa? Ada efek addicted dalam otak kita untuk minta lagi. Jadi belum selesai diolah, pikiran tuh nggak bisa panjang, saudara. Nggak bisa berpikir cari solusi. Cuma, oh ada masalah. Dia tahu ada masalah, tapi dia tidak bisa cari solusi. Karena otaknya diprogram hanya 30 detik, di bawah 1 menit. Ya. Nah, oleh sebab itu, kita pun sekarang saya seperti itu. Saya batasi, benar-benar saya batasi. Dan jarang sekali sekarang saya mendengar main-main TikTok gitu ya, kecuali untuk konten rohani. Karena saya dapat berkat banyak ya lewat Ibu Narwastu ya. Wah, konten-kontennya luar biasa ya kan. Kita boleh pakai itu semua untuk advertising pelayanan kita, tetapi ini konteksnya untuk anak-anak di bawah 16 tahun. Mereka tidak tepat menggunakannya, makanya sekarang Bapak Gubernur ya, Deddy Mulyadi ya, sidak ke 1 SMA, saudara. Saya melihat di konten juga, saudara. Jadi saya juga orangnya pakai konten. Banyak juga medsos saya gitu. Tapi kita melimited ya, bukan pornografi, bukan hal-hal yang aneh-aneh gitu yang kita lihat ya. Dia ngetes, saudara, 1 sekolah, 1 SMA. Saya nggak ngomong hoak ini, benar. Satu SMA itu tidak bisa mengerjakan soal matematika yang ia berikan. Mau yang perempuan, yang Haleluya. laki-laki. Mau jadi apa, saudara? Jadi pedagang aja kalau nggak bisa matematika, dibodohin terus nanti sama karyawannya. Amin. Dibodohin sama pelanggannya. Kasih 10.000. Saya pernah di sini, kolam berenang di sini, saya dibayar 72.000. Saya kasih 100.000. Malah saya dikembaliin 60.000, saudara. Dia 72.000, Haleluya. terusnya kan saya hanya kembali 28.000. Ibu itu kasih saya 60.000 something. Terus saya liatin ibu ini, dia kok nggak ada perasaan apa-apa. Terus saya bilang, Bu, maaf, ini kelebihan. Alhamdulillah, Ibu, terima kasih, Bu, katanya. Kalau nggak saya nombok, Bu. Besoknya lagi saya ke sana, dilebihin lagi 20.000. Dia ternyata nggak bisa ngitung, saudara. Oh, Saya bingung haleluya. juga ya. Kenapa orang tidak bisa ngitung kok disuruh jadi kasir? Bisa rugi kita, benar, rugi bandar ya. Dan berikutnya, ternyata saudara-saudara, important subject, mata pelajaran penting, itu sudah diajarkan sama Tuhan kepada kita. Amin. Ya, kalau kita juga sudah belajar ini, karena kita sekolah di Indonesia, pasti kita diajarkan. Apa? Yang pertama ini, saudara. IPS. Apa? Boleh bacakan artinya IPS di dalam important subject ya, mata pelajaran penting. Boleh silakan dibacakan, ada yang bisa membacakan yang pertama. Penyembahan sejati. Ya, IPS ya. Kita kan suka belajar ilmu pengetahuan sosial di sekolah. Benar? Nah, kalau di firman Tuhan kita juga belajar yang namanya pertama, IPS. Yaitu apa? Inilah penyembahan sejati. Ayatnya di mana? Amin, Boleh amin. dibacakan? Supaya jangan tidur ya. Nanti saya doang yang ngomong nih, saudara-saudara. Silakan dibacakan. Yohanes 4 ayat 23 dan 24 firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah
siapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Haleluya. Inilah penyembahan sejati. Ini adalah Amin. mata pelajaran yang saya dan saudara harus lulus. Amin. Supaya kita naik kelas. Karena apa? Sekarang saudara. Tuhan itu menghendaki penyembahan-penyembahan yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Apakah kita selama ini hanya sekedar menyembah dari mulut keluar, saudara? Tapi kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Yang berikutnya, silakan. Kita harus lulus dalam mata pelajaran yang kedua ini. Apa? Kalau di dalam sekolah PPKN. Ayo, apa artinya kalau di PPKN? Nyata karakternya. Ya, kalau di dalam kebenaran firman Tuhan boleh Pertumbuhan pada dibacakan. karakternya. Nah, kita harus lulus mata pelajaran PPKN. Yaitu apa? Pertumbuhan pada karakternya. Enggak Ya. asing lagi, saudara. Yaitu apa? Ada di mana? Galatia 5 ayat 22 dan 23. Mari, apa sih? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Nah, pagi ini kita cek. Apakah karakter itu udah ada? Saya udah berapa kali loh bilang tentang ayat ini. 1-3 itu datang dari Tuhan. Makanya kalau Tuhan ada di dalam kita, kita pasti akan mampu mengasihi, mampu bersuka cita di tengah duka cita, dan mampu memiliki damai sejahtera. Setelah kita memiliki 3 hal itu dari Tuhan, maka akan muncul yang namanya kesabaran, kemurahan, sabar gitu loh. Sabar sama orang lain, sabar menunggu orang lain bertobat, ya, sabar menantikan, saudara, ya. Terus kemudian kemurahan, nggak pelit, saudara. Orang percaya yang pelit tuh rugi loh, saudara. Karena firman Tuhan bilang apa? Terlebih berkat memberi daripada menerima. Amin. 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 Sedikit pun pemberian kita itu akan bertumbuh, saudara. Kemudian kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mari kita cocokin karakter kita udah ada belum? Puji Tuhan. Yang berikutnya, Amin. kita harus lulus mata pelajaran yang ketiga, yaitu apa? MAT. Mat, menghasilkan anak terang. Nah, 1 Korintus 11 ayat 1. Silakan dibacakan. 1 Korintus 11 ayat 1, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Siapa yang ngomong ini, saudara? Paulus. Ya. Paulus. Paulus, dia itu tadinya seorang yang apa? Seorang yang nggak mau kenal Tuhan, membunuh, menghancurkan, membinasakan. Tapi pada saat ia dijamah oleh Roh Kudus, dia jadi orang yang radikal, saudara. Amin. Jadi orang yang militan dan menghasilkan begitu banyak pengikut Kristus dari hidupnya. Jadi pagi ini, apapun latar belakangmu, apapun yang pernah terjadi dalam hidupmu, pada saat Kristus ada dalam kehidupanmu, engkau meresponi Tuhan, maka engkau akan menjadi panutan, saudara. Tinggalkan masa lalu. Amin. Nggak peduli masa lalu mau apa. Banyak yang dari penjara sekarang jadi pendeta. Amin. Dan saya di, mohon maaf, Church on the Street di Arizona, Amerika. Saya takjub, saudara-saudara. Amin. Mereka itu dari orang jalanan, drug dealers, prostitute, ya. Mereka itu bisa memuridkan orang-orang, memang sengaja ditaruh tempat itu. Setelah mereka selesai 2 tahun dibimbing, diberi pendalaman Alkitab, setelah mereka sembuh, diberikan 2 tahun pengajaran, kemudian mereka mulai memuridkan, dikasih kesempatan untuk mengajar, jadi teladan yang hidup, saudara-saudara. Ini saya dan saudara itu harus menghasilkan anak terang, saudara.
Oleh sebab itu berdoa. Karena untuk menghasilkan anak terang, engkau banyak diserang. Pembunuhan karakter, pengungkitan masa lalu, ya, hoaks-hoaks itu akan terjadi dalam hidupmu. Tetapi pada saat engkau mempunyai dedikasi, mempunyai goal, ya, tujuan dalam hidupmu, maka Tuhan akan memampukan. Seperti Rasul Paulus bilang, jadilah pengikutku, ya, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Karena orang-orang yang menjadi pemimpin Amin. pasti punya karisma, saudara. Engkau pasti punya pengikut. At least yang menjadi pengikutmu adalah keluargamu, benar? Ya, Amin. Amin. keluargamu itu adalah jemaatmu, saudara. Jadi jangan mikir, oh kita baik sama orang luar, terus sama keluarganya malah aneh-aneh, aslinya keluar. Jangan. Jaga terus di hadapan keluargamu. Karena apa? Keluargamu itu adalah jemaatmu, saudara. Amin. Suami, istri dan anak-anakmu itu adalah jemaatmu. Istri, anak-anakmu itu adalah jemaatmu. Amin. Jangan pernah kita Amin. lupakan Amin. hal ini. Dan saya dan saudara harus lulus dalam mata pelajaran ini. Ya, menjadi apa? Menjadi teladan. Puji Tuhan. Yang berikutnya adalah saya dan saudara harus lulus dalam mata kuliah ini juga. Apa itu? Bisa ada yang bacakan? Bahasa. Bayar harga sampai habis. Nah, Haleluya. ayatnya silakan Pak Luki atau Lukas siapa? 14 ayat 27, demikian firman Tuhan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Lukas 14 ayat 33, firman Tuhan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Amin. Nah, haleluya. Bahasa dengan kepanjangan bayar harga sampai habis, ada Lukas 14 ayat 27 yang tidak bisa dilepaskan dari Lukas 14 ayat 33. Yang pertama, barang siapa tidak memikul salib dan tidak mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Banyak orang yang nggak ngerti. Mikul salib gimana caranya ya? Jadi kan saya udah ikut gereja, ikut persekutuan, ikut pelayanan, ya. Saya udah loh, ya, menjadi murid Tuhan. Pikul salibnya gimana? Dijelaskan dari 14 ayat 33. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Ternyata waktu kita melepaskan hak kita, kebanggaan kita, ya, hal-hal yang fokusnya kita melepaskan itu untuk pengenalan akan Tuhan, ternyata saat itulah kita sedang pikul salib. Amin, Amin. saudara. Mungkin dalam pelayanan bersama engkau selalu direndahkan, mungkin ada orang yang tidak sengaja atau kadang-kadang perkataannya suka gimana gitu ya. Tapi pada saat kita tetap, saudara-saudara, mau melakukan hal itu, tidak menganggap kita penting, melepaskan segala hak kita, tetap melayani Tuhan, ternyata kita sedang memikul salib. Ya, mungkin Amin. engkau sudah melakukan yang benar, tapi engkau digosipin, engkau disalahartikan, dikatakan yang justru kebalikannya. Nggak usah marah, saudara, engkau sedang pikul salib. Yang namanya pikul salib nggak enak. Pikul salib sampai tujuan, jangan berat nih salibnya, udah lepasin aja. Kita harus sabar, amin. Bayar harga sampai habis. Teladannya adalah Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Baru Amin. diomongin, Amin. baru digosipin sedikit, baru disalahartikan aja. Wah, udah nggak ada Tuhan-Tuhanan. Ya, sudah terlalu lebay. Ya, atau mungkin dia ngelihat orang begini, loh kok kayak bukan anak Tuhan ya. Ya udahlah, saya nggak mau lah percaya-percaya sama Tuhan lagi. Jangan, saudara-saudara. Tapi mari kita bayar harga. Ya, kita Amin. menjadi murid Tuhan, memikul salib, ya, melepaskan diri dari segala miliknya, ya. Apa yang kita merasa kita miliki? Saya tutup dengan satu kebenaran ayat, ya. Saya cuplik saja, tidak saya buka di dalam apa? Di dalam Wahyu. Dikatakan para tua-tua melepaskan mahkotanya, melemparkan mahkotanya di mana? Di hadapan hadirat Tuhan.
Pada saat mereka Amin, amin. melepaskan mahkota, mereka melemparkannya, tanda tunduk kepada Tuhan, tanda saya bukan siapa-siapa. Tua-tua itu melepaskan segala kemuliaan mereka di hadapan Tuhan. Itu apa yang terjadi? Maka mahkotanya kembali lagi. Kembali lagi pada saat kita melepaskan segala sesuatu buat Tuhan, tidak ada yang pernah percuma. Justru akan ada lagi buat kita, saudara. Selalu ada waktu kita melepaskannya kepada Tuhan. Ya, mempersembahkannya dengan arti kata tidak ada yang lebih mulia. Apa yang saya miliki tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan. Mereka melepaskan, melemparkan mahkota itu. Maka apa? Mahkotanya terus ada. Sinyal Bu Dikaruniakan. Yosi ya. Halo? Saya sampai ganti HP. Oke, siap. Ya, saudara-saudara. Amin. Oleh sebab itu, mari bayar harga. Dan Tuhan tidak akan pernah berhutang kepada saya dan saudara. Asal Amin. motivasi kita bukan tertuju pada berkatnya, tetapi kepada sumber berkat. Oleh sebab itu, kita harus lulus 4 mata pelajaran penting ini ya, important subject ini ya, saudara-saudara ya. Saya dan Amin, saudara amin. harus lulus, dan saya percaya kekuatan Roh Kudus itu jadi bagian saya dan saudara. Mari kita semangat terus di dalam Tuhan. Ya, saya akan yang pertama adalah IPS, inilah penyembahan sejati. Kita harus menjadi penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yang berikut adalah Amin. PPKN, pertumbuhan pada karakternya, saudara ya. Adalah buah-buah roh. Yang berikutnya adalah MAT, menghasilkan anak terang. Hitung-hitungannya di hadapan Tuhan apa? Bukan engkau kasih hartamu. Itu baik sekali, saudara ya. Siapa yang memberi akan menerima. Tetapi yang Tuhan tuntut adalah saya dan saudara menghasilkan anak-anak terang. Membawa amanat agung, saudara ya. Memuridkan kembali seperti Ibu Sarah Rossi ya. Wah, luar biasa ilham hikmat dari Roh Kudus. Benar? Daripada kita buka-buka gereja ngambilin orang dari tempat gereja lain ya, bikin Amin, amin. konflik. Amin. Lebih baik kita memuridkan dengan apa yang Tuhan kasih, itu hikmat yang luar biasa, saudara ya. Sayang kemarin saya nggak bisa join nih, Bu. Kalau nanti next time pasti saya join. Yang berikutnya adalah bayar harga sampai habis ya. Ini adalah mata pelajaran yang tidak bisa kita skip ya. Dan kemudian menurut Amsal 1 ayat 7, hikmat berakar dari takut akan Tuhan. Hikmat bukan sekedar kepintaran akademis, melainkan apa? Kecakapan hidup benar ya, hidup benar. Amin. Bukan hidup baik loh, saudara ya. Kalau hidup baik kita bisa kompromi, tapi hidup benar sesuai dengan according his will, according to the Bible. Dan yang berikutnya ada kerendahan hati untuk menerima didikan serta kemampuan membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Saya tutup Amin, amin. firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berharap kita semua naik kelas, kita semua Amin. lulus, amin. Ya, ke next level, ke jenjang yang berikut sampai kita disebut sahabat-sahabat Kristus, kita disebut apa? Orang-orang yang lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Roh Kudus, firman-Mu telah diberitakan dan kami percaya firman itu ditangkap di dalam roh oleh setiap kami, dijadikan bekal, dan kami adalah orang yang pintar dan berhikmat di dalam Tuhan, yang mempunyai titik awal takut akan Tuhan, sehingga kami mempunyai kebijaksanaan di dalam Engkau. Mampukan setiap kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, yang percaya sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Luki atau host. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Pastor. Gantian punya Yang Ciculi. sudah menyiapkan terputus-putus. Ya, Iya. Iya, putus-putus Ciculi. mana sinyalnya? Baik. Ini masih putus-putus. Udah, Masih Udah putus-putus. jalan udah. Oh, ya. Udah. Ya. Puji nama Tuhan, yang terpenting firman-Nya telah disampaikan, kita mengerti ya, ada 4 poin di situ, dan terima kasih banyak Pastor. Adakah Bapak Ibu yang mau menambahkan atau sharing, boleh? Silahkan. Ibu Sarah. Walaupun tadi putus-putus ya, sinyalnya Ibu Yosi itu putus-putus Ya. tadi. Betul, Bu. Sinyalnya lagi buruk emang, hari-hari ini sinyal lagi buruk, saudaraku. Di Tuhan. Oke, ada Pak Adi Rumpak.
Oh, Pak Pak Ya, Adi, Adi, ya Pak Rumpak. Rumpak, Adi. Shalom. Boleh Pak Adi dulu. Ya, Shalom, Pak Adi. Ayo, shalom. baru soalnya Pak Adi yang baru nanti saya. Ya, Ya, Ayo, ya. saya persilakan Pak Adi. Mari. Pak Adi Rumpak ini pelayanan ke daerah Rangkas Bitung, Lebak, Banten ya, ke Wow. Ya, suku Baduy, etnis Baduy. Saya ketemu beliau pada saat lagi melayani di suku Baduy ya. Ya, silakan Pak Adi. Suaranya kurang jelas, Pak. Nggak keluar. Suaranya nggak keluar, Pak. Suaranya Suaranya nggak keluar, Pak Adi. Mungkin Mungkin masuk, volumenya Pak keluar, Adi dinaikkan. keluar dulu, nanti masuk lagi mungkin. Mesti di-refresh. ya. Nggak kedengaran, nggak? Oke, Bapak keluar aja dulu, nanti join lagi. Masuk lagi, ya. Keluar dulu baru join Sepertinya lagi sudah ya. nanti pertanyaan berikut. Silakan Bu. ya, Bu Ya, Sarah. iya, puji Tuhan. Tadi saya sebenarnya habis antar anak, tapi tadi saya tangkap di awal-awal bahwa anak-anak Tuhan harus ada namanya pendewasaan, harus ada penguasaan diri gitu kan. Ini penting saudara-saudaraku, terutama orang-orang yang langsung live berhadapan dengan medsos. Harus ada pengendalian karena di sana akan muncul penghujat-penghujat. Oh. Itu yang saya dapatkan saudara-saudara. Ketika dulu membela Kristen, saya mangap-mangap lah saya dulu, gitu kan. Kalau ada orang yang menghujat Tuhan Yesus, oh langsung ikut balas. Tetapi setelah hari-hari ini, saudaraku, puji Tuhan, bahwa itu justru menjadi satu batu sandungan. Bagaimana kita membalas sesuatu yang tidak baik dibalas dengan hal yang tidak baik, gitu kan. Namun hari-hari ini Tuhan itu pelan-pelan pembentukan karakter itu terbentuk ketika kita memang mau keluar diperhadapkan orang banyak. Ada orang menghujat, saya malah sukacita loh. Betul. Kenapa? Saya belajar Rasul Paulus dulu adalah penghujat Tuhan Yesus. Ya. Betul nggak? Mereka bahkan membunuh para murid-murid Kristus. Haleluya. Bahkan kalau ada orang penghujat, tadi malam muncul ada beberapa penghujat, saya bilang, jangan engkau membalas. Saya bilang kepada moderator-moderator saya, jangan engkau menghujat, udah biarkan saja, doakan. Karena kenapa? Saya pun sama dulu seperti dia. Haleluya, saya adalah bukan pengikut Kristus, saya membenci mereka, membenci orang-orang, itu saya dulu gitu kan. Puji Tuhan, tetapi kita belajar justru pada saat mereka menghujat kita, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Itu dua pilihan itu penting, saudara-saudara. Makanya saya kalau ada penghujat-penghujat, saya senang saudara-saudara. Entah kenapa itu diubah oleh Tuhan. Paradigma cara berpikir saya itu diubah oleh Tuhan. Kalau dulu ada penghujat, langsung saya serang. Tetapi hari-hari ini justru berbeda. Saya memberkati. Amen. Saya bilang saya bersyukur kamu hadir di sini, bahkan menghujat saya. Puji Tuhan, saya tetap mengasihi, tetapi kamu berhadapan dengan Tuhan. Amen. Nah, itu yang saya katakan, ada penguasaan diri, ada pengendalian diri. Itu yang saya dapatkan. Itu perlu modal bagi orang-orang yang siap sedia untuk keluar. Amin. Ya, kalau mungkin untuk kehidupannya itu tidak tidak terlalu kelihatan, tetapi ketika kita udah benar-benar mau keluar, harus ada pengendalian diri, itu betul-betul saudaraku. Itu harga mati pengendalian diri itu. Ketersinggungan, kemarahan. Puji Tuhan, dan saya tadi saya tangkap Ibu, ya puji Tuhan. Saya sebenarnya hari besok ada mengambil satu keputusan. Tetapi karena perkataan Ibu hari ini, Haleluya.
saya terberkati dengan luar biasa. Ibu Sarah boleh Benar-benar diulangi sebentar? Tadi sempat terputus. Gimana, Bu? lewat perkataan Ibu Karen yang terakhir, Bu. Sebenarnya saya berpikir sudah lama gitu kan, mau mengambil satu keputusan di tempat di mana saya melayani gitu kan. Tetapi lewat perkataan Bu Karen hari ini mengubah saya untuk melepaskan mahkota saya, harga diri saya, keangkuhan saya, untuk Amin. Haleluya. melepaskan. Puji Tuhan. Haleluya. Saya tidak boleh menjadi orang yang anak-anak, yang gampang kecewa, gampang mundur. Saya harus tetap Amin. maju. Salib, itu tadi yang Ibu katakan, salib, harga. Sekalipun engkau dihina, mungkin dikatakan yang tidak baik, yang tidak apa, yang penting hati saya Amin. Amin. mungkin Ibu Yosi, ya mungkin itu orang yang sudah maju ke depan tidak layak bagi kerajaan sorga. Jadi bagi saya akan maju. Walaupun Amin. apa yang terjadi saya akan maju. Namun ada batasan-batasan memang yang harus diperbaiki. Mungkin ya seperti itu ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Ibu Yesu Karen. Pagi hari ini sudah menjadi berkat bagi saya. Amin. Semangat, Amin. Ibu Amin. Bagi Immanuel. Amin. Yes. Immanuel. Yes, Amin. amin. Ya, ya baik. Makasih, Bu Sarah. Bapak Adi mau ini, silakan mau menambahkan atau mau sharing, bertanya. Ya, silakan Bapak Adi Rumpak. Mohon maaf Pak Adi, mungkin HP Bapak bermasalah karena tidak keluar suaranya. Ya, ada silakan Bapak Ibu. Mungkin di teks saya, Tidak Pak. bisa Di teks. didengar Pak Di suaranya. teks mungkin ada pertanyaan di teks, di message, Ya, karena trouble ya. ya, ya. Bapak di chat Zoom itu aja ya, di chat aja di Zoom untuk pertanyaannya. Oke, adakah yang masih meresponi firman Tuhan pagi hari ini? Ada Ya. Pak Daniel. Ya, Ya. baik. Ya, Pak Daniel. Saya sedikit respon nih Pak. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Pastor Karen yang sudah kembali ya meneguhkan pagi hari ini. Amin. Untuk saya percaya untuk semuanya pasti dia merasa sangat diteguhkan dengan refleksi firman Tuhan pagi hari ini. Dan itu menurut saya juga PR bagi saya ya. Jadi disampaikan bahwa pengetahuan itu memang penting, tapi memang untuk pendidikan memang saya kurang. Tapi saya juga sangat meyakini bahwa pengetahuan itu sangat penting. Tapi ada sebuah penghiburan bahwa karena takut akan Tuhan itulah yang akan membawa kita memiliki pengetahuan. Ya, Yes. tanpa takut maksud saya tanpa takut akan Tuhan, kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya. Jadi saya sangat bersyukur dan menurut saya itu goalnya adalah pernyataan Rasul Paulus. Saya senang sekali dengan pernyataan Rasul Paulus, Bu ya. Ikutilah ya. Jadilah pengikutku ya seperti aku menjadi pengikut Kristus ya. Amin. Di sisi lain Paulus juga pernah menyatakan ikutilah teladanku ya. Banyak pemimpin yang nggak berani mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Ya, banyak orang ya menurut saya banyak orang berpengetahuan, bahkan hamba-hamba Tuhan sangat berpengetahuan, tapi takut akan Tuhannya itu sangat ketinggalan ya, sehingga tidak menjadi teladan. Bahkan saya juga memperhatikan banyak hamba-hamba Tuhan yang justru menjadi batu sandungan, tidak hanya untuk jemaatnya tetapi juga untuk kalangan umum seperti itu ya. Jadi terima kasih Ibu untuk
firman Tuhan, takut akan Tuhan ini. Ya, jadi Oke, orang yang bijaksana, berpengetahuan adalah orang yang takut akan Tuhan, seperti itu betul yang saya ambil sekali. kesimpulan. Ya, Terima kasih, Bung Aaron. ya. Ya, Boleh saya peneguhan yang sangat meresponi luar ya? biasa. Siap. Puji Tuhan. Boleh saya Tuhan memberkati. meresponi. Tuhan Yesus memberkati juga. Yang pertama saya mau meresponi Ibu Sarah Rosi ya. Bahwa dalam pengiringan kita sama Tuhan, untuk kita naik level, kita pasti akan apa? Ada yang namanya temptation. Ya, Saya sih belajar bahwa takut akan Tuhan itu tidak mudah. Karena takut akan Tuhan itu 9 buah roh yang harus kita turuti kan. amin. Kalau saya pegang ya 9 buah roh. Punya kasih tidak ada kesabaran. Punya kesabaran kasih tidak ada penguasaan diri. Ya, kita harus, karena Tuhan kita itu roh. Yesus itu roh. Saya tadi kirim sama di grup Menara Doa. Menara Doa Paluki itu tentang kejarlah kasih. Bagaimana kejar kasih itu. Kejarlah kasih. Apa makna kasih? Karena hari-hari ini harus punya kasih. Bukan cuma punya kesabaran. Harus punya kasih, penguasaan diri. Amin. Semua itu harus. Dan itulah takut akan Tuhan. Saya kadang-kadang dibilang orang, apa sih mengikuti Yesus itu gimana Pak? Ya punya 9 buah karya loh. Roh. Kalau kalian tidak punya 9 buah karya roh, tidak bisa. Karena itu semua Tuhan. Kejarlah kasih. Kasih itu apa? Kasih. Kasih bukan kita mengasihi kita baik. Kita punya, tapi Tuhan sudah mengasihi kita. Ya, banyak firman yang kita pahami, kejar Tuhan, begini-gini. Tapi kita tidak punya kasih, kita tidak punya kesabaran, berdoa 2 tahun, 3 tahun, belum diberkati. Wah, Tuhan ada kah? Saat ini pengajarnya Rasul Paulus. Waduh, luar biasa. Kalau saya nangis kalau baca itu kisah Rasul Paulus. Tadi pagi saya kirim, apa sih maknanya tentang kasih ini? Saya belajar. Karena dalam rumah tangga aja kita sudah tunduk kan, mengasihi suami, tapi istri tidak tunduk kan. Sedikit-sedikit mengalami masalah, proses keuangan, langsung drone. Mana Tuhanmu? Ya seperti kalau kita baca Injil itu Injil dari Kejadian sampai Wahyu, semua mengalami, saya bilang istri, semua mengalami loh. Kenapa? Coba baca itu dalam sejarah itu, seorang wanita itu perempuan, Lot, istri Lot. Kenapa istri Lot? Itulah istri Lot. Disuruh jangan menoleh ke belakang, tapi dia menoleh ke belakang apa jalan? Seperti juga Ayub. Istri Ayub bilang, kutukilah Tuhanmu. Tapi Ayub percaya bahwa Tuhan itu menolong. Nah ini perempuan hati-hati. Kadang-kadang saya berdoa itu, kadang-kadang istri saya bilang begini. Kadang-kadang aku bilang, Tuhan, kalau istri saya begini, ini tentang rumah tangga. Banyak perempuan tidak mengerti tentang pelayanan suami, takut akan Tuhan. Kenapa kamu ditempatkan sesama suami istri? Istri itu penolong loh. Jangan penggeronggong. Sudah punya masalah suami, tapi penggeronggong. Sedikit-sedikit tidak ada uang. Kamu kerja, kamu gini. Nah itu panggilan kita. Ya duduklah. Doakan Tuhan, doakan suami. Tuhan berkati suamiku, berikan jalan. Jangan penggeronggong. Saya kadang-kadang mengkonseling orang kok. Kamu nih dipilih Tuhan untuk mendoakan suami, bukan penggeronggong. Kalau suami tidak dapat berkat hari ini, doa, duduk di hari Tuhan. Seperti lari ke gunung Tuhan, Elia berlutut menangis. Tuhan tahu kok. Belum pagi-pagi Tuhan tahu kamu tetap diberkati. Tapi Tuhan menguji kesabaran. Kesabaran itu penguasaan diri. Kontrol dirimu, kontrol emosimu. Jangan cuma menggeronggong suami, tidak ada uang sedikit. Ngotot. Ini kok. Kadang-kadang saya nangis lihat orang-orang. Oh kenapa? Saya di Rangkas Bitung di gereja WTC. Saya kadang-kadang di konseling. Saya diambil berdoa. Saya bilang Banten ini tidak mudah dimenangkan. Kenapa? Ya bagaimana? Kita harus menguasai diri dan sabar. Karena kamu sebagai ibu-ibu doakan suamimu. Kalau suamimu tidak dapat kerjaan, doakan. Jangan geronggong. Tidak ada beras, tidak ada apa. Bersyukur aja. Bersyukur dalam segala hal. Apapun yang terjadi. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu sediakan. Saya bilang, saya 10 tahun sudah mengenal Tuhan. 2014 banyak jungkir balik. Dan saya datang di Banten, jual harta saya loh. Saya bilang, jual harta bagaimana Pak? Jual rumah, jual motor 3. Untuk apa? Untuk Tuhan. Bukan untuk diri saya sendiri. Tapi Tuhan sediakan rumah lagi. Karena saya sabar. Berapa bulan saya berlutut? 9 bulan loh berlutut di hadapan Tuhan. Baru saya punya rumah ini gratis. Saya bilang 9 bulan loh berlutut sama Tuhan.
Jalani apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ikuti Amin. panggilan Tuhan, arah Tuhan. Takut akan Tuhan itu gimana? Ya punya 9 roh. Karena Tuhan kita itu roh. Sampai mati pun dia bawa kita. Itulah mengikut Tuhan sesungguhnya. Jadi bilang murid Amin. Kristus Amin. yang sejati adalah kasih. Kasih apa itu? Kesabaran, penguasaan diri. Seperti Rasul Paulus. Itu sih saya tangkap tadi Bu, tentang takut akan Tuhan. Amin. Ibu Amin. tadi bahas tentang Galatia itu. Jadi itu sih pengalaman saya Bu, Amin. kesaksian. Panu saya Bu, di sini. Mantap, Jadi Pak. itu sih yang saya bagi. Saya kemarin kehilangan HP loh. Dicuri di warung. Curi orang. Saya marah sama anak. Saya bilang, Tuhan bilang, kenapa kamu marah sama anak kamu? Itu cuma HP. Bagaimana kalau saya berkati mobil, motor, kalau dicuri orang apa kamu marah? Iya betul juga. Saya nangis. Ampuni saya Tuhan. Itu baru cuma Amin. HP. Kau bilang itu nomor penting. Semua nomor jalan. Saya tanya Tuhan, memang betul. Itu baru sedikit harga HP 2 juta. Tapi kalau saya berkati mobil, motor, rumahmu saya ambil, bagaimana? Iya, ya saya nangis. Ya saya nangis. Kadang-kadang Tuhan uji kesabaran, penguasaan diri, pengendalian. Apa kita mengucap syukur atau tidak? Itu sih pengalaman saya. Terima kasih Tuhan berkati. Ya, Oke, puji Tuhan. tadi. Boleh saya meresponi ya? Ya. Mohon maaf signal saya nih up and down. Pertama saya mau meresponi Ibu Rosi ya. Dan saya percaya ya, ada yang namanya Kopassus ya. Prajurit khusus. Itu di treatmentnya juga beda, Saudara. Pak Adi ya. Pak Adi Rumpak ya. Terus ada Pak Daniel tadi. Siapapun kita yang dipilih secara khusus sama Tuhan, itu prosesnya beda. Hilang lagi sinyal Ibu Zosi. Aduh, sayang firmannya so bagus, naik turun ya. Sinyal emang lagi jelek, harus pakai apa kalau refill lagi itulah. Ya. Bentar. Ya. Puji Tuhan, udah kembali? Ya, Sudah udah. kembali? Udah kembali sekarang. Ya. Jadi memang Kopassus itu akan di treatmentnya beda. Kalau dia yang ngerti, saya punya panggilan khusus, nggak akan menjerit waktu ya kan? Amin. Kalau prajurit biasa disuruh lari 1 hari 6 jam, kalau Kopassus 1 hari disuruh 12 jam. Ya. Dan nggak dikasih makan seminggu, bener-bener 40 hari dilepas 40 hari. Nggak dikasih makan. Protes sama komandan. Waktu kita nggak menerima apa-apa. Ya. Tentang kesabaran tadi, Pak Adi Rumampuk. Benar. Gereja saya ini sedang diproses. Tapi bukan saya melihat dengan situasi yang kacau. Saya melihat Tuhan sedang memproses kesabaran saya. Sampai saya menghasilkan buah-buah kesabaran. Orang mau ngomong apapun, mau bilang apapun, nggak akan ada yang bisa menghindarkan saya dari proses ini. Saya harus menjalani, karena apa? Tuhan sedang menumbuhkan yang namanya kesabaran, ketekunan, kasih, Saudara. Amin. Waktu Yes. kita diproses, mengucap syukur. Ya, 40 hari tuh. Kalau mau jadi, saya punya teman di sini mau jadi. Aduh. Sayang. Aduh, sinyal dalam nama Yesus. Aduh. Ya. Mau jadi, sudah kembali belum ini? Haleluya. Sudah kembali? Ini lagi diajar sabar ini ya. Diajar sabar sama sinyal-sinyal. Ini luar biasa pagi. Ya, kembali lagi. Kita sedang diajar sabar. Oke, sama Bapak Ibu. sinyal-sinyal ini ya. Baru kali ini ya, sinyalnya Bu Yosi kurang maksimal ya. Tapi kita bersyukur. Jadi ikuti proses saja Bapak Ibu ya, dan jangan banyak mengeluh, jangan banyak bersungut-sungut Bapak Ibu ya. Kita punya kuasa dalam perkataan, the power of word. Jadi perkataan-perkataan yang kita keluarkan itu ada baiknya harus dikontrol ya, sehingga perkataan kita walaupun di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak
tetapi kita tetap memperkatakan perkataan-perkataan yang baik ya. Sesuai dengan Filipi 4 ayat 8, dari pikiran-pikiran yang baik maka akan keluar perkataan-perkataan yang baik ya. Dan Bapak Ibu, kita juga belajar untuk walaupun pemerintah kita saat ini ya, kita harus juga jangan ikut-ikutan seperti merendahkan, apalagi saudara kita atau kayak kita merendahkan ya. Kalau sekarang kan lagi viral tentang Ibu Susan ya, yang kerjaannya kupas bawang itu 700.000 per kilo ya, bawang saja 40.000. Tapi Bapak Ibu, kita sekali lagi ya, kita melepaskan berkat ya, perkataan-perkataan kita. Ingat, kita ini tentara doa, pasukan doa. Perkataan-perkataan kita itu punya otoritas Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, jangan hanya di doa-doa kita melepaskan berkat, tapi dalam keseharian kita, ketika kita nonton medsos yang seringkali nyinyir kepada pemerintah, kepada bangsa kita ikut-ikutan gitu ya. Bahkan kita suka saudara, kayak ikut-ikutan mengutuk gitu ya. Mari Bapak Ibu ya, kita tetap melepaskan berkat bagi bangsa kita, bagi pemerintah. Dan kita ada yang Tuhan taruh adalah ada waktu Tuhan Bapak Ibu ya. Indonesia ini ya, dan memunculkan anak Tuhan, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan Bapak Ibu ya. Ini yang kita terus doakan ya. Oke, kita akan mengakhiri, mohon maaf Ibu Karen ya, kita akan mengakhiri untuk sesi kita pagi hari ini, dan terima kasih untuk sharing firman Tuhan yang pengajaran-pengajaran yang sangat-sangat memberkati ya. Dan bagi saya Bapak Ibu, kita ini adalah leader ya, kita ini adalah tentara Bapak Ibu ya. Jadi saya belajar saudara, kita jangan terlalu manja gitu ya, jangan terlalu lebay Bapak Ibu ya. Sama seperti tadi dibilang, Kopassus itu berbeda dengan tentara biasa. Amin. Kopassus ya, komando pasukan khusus saja, tentara-tentara yang terpilih. Saya pernah ke NK Bapak Ibu, NK, dan paling ujung dari pulau NK itu setelah lapas teroris itu ada tempat latihannya Kopassus. Nah, itu batu-batu karang, terus ada pisau Kopassus yang ditancap itu, yang dibikin itu. Dan Bapak Ibu tahu itu, iya, Bapak Ibu tahu itu karang-karang itu ombak-ombaknya, dan itu salah satu tempat ini ya, Kopassus. Iya, saya sekali ke situ ya. Nah, jadi memang beda Bapak Ibu ya. Jadi kita ini kalau bicara tentang tentara, Kopassus, ayo kesaksian-kesaksiannya, ayo jangan yang lebay-lebay Bapak Ibu ya. Kita ini yang harus memberikan semangat, memberikan ya api. Amin. Ya. Oke ya. Kita mengakhiri. Nanti saya silakan Ibu Pendeta Ati Eman Ratu dan Bapak Ibu, kita akan kembali besok ya di dalam ibadah dengan waktu yang sama, dan refleksi firman Tuhan besok Ibu Evangelis Erni Lisbeth ya. Silakan Ibu Pendeta Ati untuk doa penutup juga doa berkat pagi hari ini. Shalom. Shalom, shalom. Shalom Ibu Ati. Ya, maaf ya, saya dalam kondisi duka, ada kematian cucu saya, tapi saya bersyukur Tuhan kuatkan saya untuk saya bisa ucapkan berkat di pagi Amin, hari. amin. Amin, amin. Turut berduka Bu ya. Iya. Turut berduka cita, Ibu. Tuhan memberikan kekuatan penghiburan bagi Ibu Ati sekeluarga. Pendeta Ati. Tuhan Mari beri kita penghiburan. Kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami.
Allah yang kami sembah dan kami puja dalam hidup ini. Kami bersyukur ketika Tuhan memberikan kami kehidupan yang layak. Walaupun kehidupan yang diperhadapkan dengan berbagai persoalan, tantangan, cobaan, sampai persoalan kematian sekalipun. Namun Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi kami, Tuhan, untuk kami terus ada di hadapan Tuhan untuk mengucapkan firman-Mu, tapi juga mengucapkan berkat yang telah Tuhan persiapkan bagi kami. Karena itu di dalam nama Yesus kami taruh hidup Amin. ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kehidupan yang telah Tuhan lawat bagi kami ketika kami ada di hari kemerdekaan pada hari kemarin. Kemerdekaan Indonesia ini pada usia yang ke-81. Penuh dengan berbagai situasi, berbagai keadaan persoalan yang terjadi dalam bangsa ini. Namun kami yakin sungguh bahwa semua itu adalah kasih dan anugerah Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya. Karena itu lewat pelayanan dalam kehidupan bangsa ini Tuhan, dengan berbagai kegagalan, berbagai persoalan tidak akan menghalangi Amin. di tengah-tengah kehidupan bangsa ini. Amin. Firman-Mu selalu disampaikan Tuhan, dan berkat-Mu selalu ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang ada. Kami bersyukur di pagi hari ini lewat persekutuan MDHI yang ada. Firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Amin. Tanamkanlah dalam kehidupan kami. Tanamkan itu dalam akal dan pikiran kami. Sehingga kami akan berjalan Tuhan dalam tuntunan, kasih dan anugerah-Mu. Kami akan berjalan dalam petunjuk Tuhan. Kami Yes. tidak akan mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami. Tetapi kami selalu berserah hanya kepadamu ya Allah. Bersandar hidup ini hanya kepadamu. Ajari kami untuk kami memahami makna takut akan Tuhan itu dalam kehidupan Yes. kami Tuhan. Sehingga kami akan tunduk selalu dalam Haleluya. hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Untuk menyampaikan segala hal yang Tuhan kehendaki dari kami. Lewat kebenaran firman Tuhan. Urapan-Mu Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Pendeta Karen yang mengucapkan firman di pagi Amin. hari ini. Dalam tugas tanggung jawabnya sebagai seorang hamba-Mu, sebagai seorang Amin. gembala, Gembala. tapi juga Ya, tugas Yesus. sementara studi ya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan lengkapilah hamba-Mu ini Tuhan, sehingga Yes. segala yang harus diselesaikan Yes. dalam persekutuan MDHI. Amin. Kami semua adalah manusia biasa. Kami punya kekurangan, kami lemah Tuhan. Kami tidak kuat Tuhan Yesus tanpa Tuhan besertai kami. Karena itu kami berjalanlah bersama kami selalu Tuhan. Haleluya. Berikan kebenaran itu bagi kami ya Allah. Dan kuatkanlah hati-hati kami selalu. Berikanlah hati yang paham sebagai seorang hamba dalam persekutuan ini. Amin. Amin. Karunia Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kehidupan kami selanjutnya kami taruh di dalam tangan pengasihan. Dan kami percaya sungguh bahwa Tuhan Amin. selalu ada bersama kami, berjalan bersama kami, berikan hikmat Amin. surgawi dalam kehidupan kami. Sebagai ketua Amin. dalam komunitas MDHI ini, bahkan juga semua pengurus dan anggota-anggota yang ada. Satukan hati kami semua Amin. untuk kami tetap ada dalam Amin. kebersamaan untuk menampilkan dan menyampaikan nama Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan bangsa ini lewat komunitas MDHI yang ada. Harapan kami hanya kepada Tuhan. Karena itu kami taruh sepenuh hidup ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami Haleluya. sampai selamat
semuanya. Kita ucapkan amin. 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 Terima Kak Ibu kasih. Pendeta Ati, Tuhan memberikan kekuatan penghiburan yang sejati daripada Amin. Bapa. Ya. Terima Amin. kasih semuanya. Semua Terima keluarga kasih diberikan Bapak kekuatan Luki, penghiburan. Bu Laura, Hanya bisa Pastor memeluk Doni Ibu dengan Kumaya, doa. Terima kasih semuanya. Terima Pastor kasih. Amin. Carol, Ya, terima kasih terima Pak kasih Doni. Terima kasih. Ibu Terima Sarah, kasih Ibu Amin. Ati semuanya. Ya, Yes. tetap Sehat semangat Bu selalu. Pendeta Ati ya. Kita Dan mau berdoa dulu Pak Luki buat Ibu oh iya, Pendeta Ati. silakan, silakan Pastor, silakan. Terima kasih, Ibu. Oh, Rabaya Syana Marabaya Sididi. Kami percaya Roh Kudus saat ini Engkau kuat mencengkram hati Ibu Ati, Ibu Pendeta Ati beserta dengan keluarga. Ya, Tuhan Penghiburan, memberikan kasih kekuatan setia penghiburan Tuhan bagi Ibu Ati. nyata saat Roh ini Kudus Tuhan memegang kuat dalam Ibu nama Ati di Tuhan dalam Yesus. nama Yesus. Oh, Bersama haleluya, keluarga, kekuatan haleluya, penghiburan yang haleluya. daripada Allah Bapa. Glory, glory, Melimpah atas haleluya. Pendeta Ati di Saat dalam ini nama Tuhan, anugerah-Mu melimpah bagi damai Ibu Ati sejahtera. Tuhan Yesus. Yes, Terima kasih Tuhan. yes, Justru Engkau adalah Tuhan yang selalu yes, hadir. apa ya? Engkau yang Amin. memberi kekuatan Tuhan. Dan Amin. kami bersyukur buat cucu dari Ibu Ati Tuhan. Sudah ada di dalam pangkuan-Mu Amin di Tuhan. dalam nama Apapun Yesus. itu Tuhan. Ajar kami untuk memahami kedaulatan-Mu Tuhan. Bahwa Yes. Engkau Allah yang berkuasa. Dan tidak ada Yes. rancangan-Mu yang buruk. Tidak ada Amin. rancangan-Mu yang gagal. Saat Amin. ini kami percaya doa orang benar besar kuasanya dan Amin. kekuatan. Engkau sesungguhnya yang mengerti bahasa air mata Amin. Tuhan. Engkau yang akan menghibur saat ini, mulai saat ini sampai Amin. dengan Maranatha, kekuatan sempurna buat Terima Ibu kasih. Ati, keluarga, dan buat setiap kami akan terus Terima menopang kasih. di dalam doa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan Haleluya. berdoa. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Amin. Amin. Oke Semangat ya. Ibu, semangat semua. Semua Tuhan Yesus semangat ya. memberkati. Shalom, shalom, Ya. shalom. Tuhan Amin. never give up, keep on fire. Selamat melanjutkan aktivitas panjang hari ini. Tuhan Yesus berkati. Kita pamit Berkati sama-sama ya. semuanya.